Sejarah singkat terbentuknya Kerajaan di Natuna. Pada abad ke-7, di belahan barat Nusantara berdirilah Kerajaan Maritim Sriwijaya dengan armada dagang yang menguasai jalur-jalur pelayaran sebelah utara melalui Laut Cina Selatan, sebelah barat melalui Selat Malaka, dan sebelah timur menguasai Laut Jawa. Seorang pendeta Cina yang bernama Itesing pada tahun 671 Masehi singgah di Kerajaan Sriwijaya, memberitakan tentang perjalanannya ke Sriwijaya dalam bukunya. Di antaranya mengisahkan perjalanan laut Itesing di Laut Cina Selatan telah singgah di gugusan pulau-pulau. Ada yang besar, ada yang kecil. Pulau besar dalam bahasanya disebut Nan Toa, sedangkan Nan berarti pulau dan Toa berarti besar. Jadi artinya adalah pulau besar. Bermula dari sebutan Nan Toa, inilah sejarah Natuna berawal. Setelah mengalami pasang surut, Kerajaan Sriwijaya mundur dan diganti oleh Kerajaan Majapahit di Tanah Jawa. Seluruh kepulauan Nusantara takluk pada Kerajaan Majapahit, dan tidak luput pula kepulauan-pulau besar Natuna sekarang. Pelaut-pelaut Majapahit dalam perjalanannya ke negeri Cina, Siam, Champa, Kamboja, dan Annam atau Vietnam selalu menyinggahi pulau besar Natuna sekarang, baik waktu pulang maupun pergi untuk keperluan menambah perbekalan air dan menunggu angin kencang mereda. Pada waktu itu, gugusan pulau besar merupakan pulau yang berhutan lebat. Banyak terdapat burung-burung serindit, sejenis burung bayan atau kakak tua yang kecil. Oleh karena itu, pulau besar berubah sebutan menjadi atau diganti nama menjadi Pulau Serindit. Di pulau ini, di beberapa telah ada penghuninya antara lain Segram, Seluan, dan Setahas. Setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, putra Sultan Mahmud Shah I, yaitu Sultan Alauddin Riayat Shah, mendirikan Kerajaan Johor pada tahun 1530 sampai 1564 Masehi. Merupakan kelanjutan dari Kerajaan Malaka. Pada masa pemerintahan beliau, menempatkan atau mengangkat Datuk Kaya sebagai wakilnya di Pulau Serindit, yaitu Pulau-Pulau Jemaja, Datuk Amar Lela; Pulau-Pulau Siantan, Datuk Kaya Dewa Perkasa; Pulau Serindit, Datuk Kaya Indra Pahlawan; Pulau Sabda, Datuk Kaya Timbalan Siamah. Pada masa pemerintahan Sultan Alauddin Riayat Shah III tahun 1597 sampai 1655 Masehi, memerintah di Johor. Menurut kisahnya, Sultan Johor ini mempunyai seorang putri yang bernama Engku Patimah, yang sejak kecilnya mengidap sakit lumpuh dan tidak dapat berjalan. Oleh karena Sultan merasa malu, maka Sultan mengambil keputusan untuk membuang putrinya. Secara diam-diam, memang sudah dipersiapkan oleh pihak Istana Johor untuk kelengkapan keberangkatan, yaitu 7 buah penjajab atau perahu. Dengan segala perlengkapannya, termasuk pengawal serta inang dayangnya yang kesemuanya berjumlah 40 orang. Setelah persiapan rampung, maka bertolaklah sang putri Engku Patimah dengan dibekali sebuah mahkota. Setelah berhari-hari mengarungi laut tanpa tujuan, sampailah iring-iringan putri Engku Patimah itu di Pulau-Pulau Siantan, dan mereka mengambil kesempatan untuk beristirahat di pulau-pulau tersebut. Setelah selesai beristirahat, mereka segera melanjutkan perjalanannya. Berhari-hari mereka mengarungi lautan, dan sampailah iring-iringan putri Engku Patimah di Tanjung Galing, Pulau Sabang Mawang. Setelah melihat tempat untuk bermukim kurang memuaskan, mereka memutuskan untuk melanjutkan pelayaran ke Segram. Akhirnya, iring-iringan putri Engku Patimah terdampar di Kukup atau Pulau Pasir atau Jalik di muara Sungai Segram. Dan dari sini mudiklah penjajab-penjajab itu masuk ke Sungai Segram dan berlabuh dekat suatu perkampungan. Mendengar ketibaan Engku Patimah, putri dan Sultan Johor di Pulau Serindit, maka Datuk Kaya Indra Pahlawan berdatang sembah. Mengingat kedatangan sang putri membawa mahkota kerajaan yang memerintah dari Sultan Johor, maka dengan senang hati Datuk Kaya Indra Pahlawan menyerahkan kekuasaan sang putri.
Penyerahan itu diterima pula dengan senang hati oleh Putri Engku Patimah, serta mengajak rakyatnya membangun pemerintahan yang baru. Sekitar tahun 1610 Masehi, kedatangan Engku Patimah di Pulau Serindit. Menurut sejarah di Segram ada seorang digelari Demang Megat, yang mana asal-usul sebenarnya tidak diketahui dengan pasti. Alkisah menceritakan Demang Megat ini adalah seorang yang hanyut di atas rakit buluh betung atau aur, dan rakit tersebut hanyut di bawah arus dan masuk ke Sungai Segram. Di pinggiran Sungai Segram banyak terdapat batang laning dan rakit tersebut sangkut di sana sela-sela kayu. Dan dari situlah Demang Megat berjangkit-jangkit naik ke darat. Tubuh Megat berbulu di dadanya dan tidak berpakaian sebagaimana layaknya. Maka bertemulah rombongan Engku Patimah dengan Demang Megat di daerah Segram tersebut. Pada pertemuan ini, Demang Megat diajak berbahasa Melayu, tapi ia tidak bisa mengerti bahasa Melayu. Rupanya Demang Megat hanya bisa berbahasa Siam dan beragama Buddha. Kemudian, Demang Megat diislamkan oleh para pengikut Putri Engku Patimah serta dikimpoikan dengan Tengku Patimah dengan tidak ada kemalangan apa-apa. Dalam upacara perkimpoian itu, Megat diberi gelar orang kaya Serindit Dina Mahkota. Adapun maksud dari kata Dina adalah berasal dari keadaan di Engku Patimah sendiri, yang merasa dirinya hina Dina karena cacat lumpuh, serta dibuang oleh ayahandanya Sultan ke Pulau Serindit yang jauh dengan dibekali sebuah mahkota kerajaan. Maka sekitar tahun 1610 Masehi, sejak kedatangan Engku Patimah ke Pulau Serindit, dan setelah Megat bergelar orang kaya Serindit Dina Mahkota, mulailah Pulau Serindit berpemerintahan sendiri dari Kerajaan Johor atas kuasa Engku Patimah yang berpusat di Segram. Megat memerintahkan rakyatnya membuat sebuah mahligai tempai bersemayam Engku Patimah. Mahligai dibuat dari bahan kayu bungur, maka dari nama kayu bungur inilah Pulau Serindit berganti nama menjadi Pulau Bunguran.